Rocky Gerung mulai tidak bisa tidur, di mana Haji Kurniawan, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, akan melaporkan Rocky Gerung yang sudah menghina Bapak Prabowo Subianto. Ya, di mana di TikTok dikabarkan telah sampai ke Barreskrim Polri, di mana Haji Kurniawan adalah merupakan Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo yang akan melaporkan Rocky Gerung. Dan tentu saja Rocky Gerung terlihat gugup dan dia ngeles atas ucapannya kalau dia mengatakan kalau Pak Prabowo adalah bajingan tolol. Dan inilah pernyataan Rocky Gerung, kita dengarkan sama-sama. Dalam momen kegelisahan politik semacam ini, ketidakpastian arah, maka yang bermain adalah para buzzer tuh yang mulai mengedit video lama lalu ditempel-tempelkan, sama seperti pada saya masih sampai hari ini pagi siang ini wartawan yang bertanya apa betul Pak Rocky mengucapkan bajingan tolol pada Pak Prabowo. Hal yang sudah berkali-kali diterangkan bahwa itu ada potongan video yang kemudian diedit oleh para buzzer yang akhirnya ada upaya justru untuk memprovokasi keadaan. Tapi saya mau terangkan terus-menerus bahwa kita akan hidup di dalam perkelahian isu kalau tidak ada kepastian arah tuh. Jadi para buzzer pasti masih akan seolah-olah membenturkan saya dengan Pak nanya, sebab ketika saya menemukan sesuatu yang secara rasional kurang pada pemerintahan, maka pasti saya kritik. Tetapi kalau wartawan bertanya apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol, saya bilang iya, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo ijazahnya palsu, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN kedua, kalau Prabowo sedang membuat apa namanya itu SMK jilid 3. Jadi semua itu mesti kita lihat dalam konteks. Pada waktu saya ucapkan bajingan tolol, memang itu hanya diarahkan pada Jokowi, tidak pada orang lain. Dan potongan itu akhirnya beredar terus dan disebut itu Presiden ke-8. Pada waktu itu moderator membuat koreksi, yang dimaksud Pak Rocky adalah Presiden ke-7. Saya bilang ya, Presiden ke-7 maksudnya. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah keadaan semacam sekarang ini itu menghasilkan banyak betul sensasi dan upaya untuk memancing. Itulah dari klarifikasi Rocky Gerung yang dia ngeles, tidak mengatakan bahwa Presiden ke-8 Prabowo Subianto adalah merupakan bajingan tolol. Padahal jelas-jelas dia mengatakan adalah Presiden ke-8. Di mana banyak video beredar, di mana kalau misalnya nanti ada foto Prabowo kemudian ada anak Wakanda, jelas itu adalah Gibran wakilnya, adalah Prabowo Subianto sebagai presidennya, maka jelas adalah merupakan Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Lah kenapa nggak disebutin Pak? Sebut aja lah, nih kita bantu sebutin ya, siapa lagi kalau bukan anak-anak Datul Dejjal, anak-anak Abah Burkun, dan juga kaum-kaum pecinta foto the cap, siapa lagi coba? Nih ya, kita sekarang ini nih kalau pro ke pemerintah sedikit aja, apa kata mereka? Ternak Mulyono. Padahal mereka juga nih yang bikin Mulyono 2 periode. Gue nggak pernah mencoblos Mulyono. Masa gue dikata ternak Mulyono? Anjir, lu kan yang orang-orang sini yang teriaknya Pak Ade itu kan yang bikin Mulyono 2 periode. Terus nanti apa katanya lagi? Cair endiasmu itu. Ya buat anak-anak penyembah Imam Mahdi palsu, lu buktiin deh. Lu buktiin kalau gue dibayar untuk bikin video-video kayak gini. Orang sono kalau nggak laku bawa agama memang fitnah, lama-lama gue titik 2 juga jidat ini. Nah jadi menurut kalian siapalah yang dimaksud sama Pak Prabowo itu? Komen di kolom komentar. Jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Jadi saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi
bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Ada rasa nausea, orang Perancis bilang, rasa mual secara psikologis. Karena Anda tahu genealogi asal usul asbabun nusul dari peristiwa pemilihan presiden kemarin. Fakta-fakta ini saya mau terangkan pada saudara. Karena seringkali kita dihipnosis untuk menerima seolah-olah kita nggak mampu untuk mengucapkan kritik. Sama seperti kasus saya, sampai sekarang di Bareskrim ada 37 kasus saya tuh dilaporin. Jadi saya senang diundang oleh Unipma karena di sini saya jadi narasumber sebelum saya jadi narapidana. Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh tuh seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi. Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya, sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. %100% Rocky Gerung, Senquote, bajingan tolol. Ada pepatah yang mengatakan menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Artinya orang yang berbuat sesuatu yang tidak baik akan kembali pada dirinya. Mungkin sobat bukan partai politik pernah mendengar saya mengatakan di dalam akun YouTube saya bukan partai politik, yaitu 100% Fufu Fafa adalah Roy Suryo. Hal ini saya katakan berdasarkan perspektif teorisasi coined by atau diciptakan oleh, bahwa ketika kita mengingat kata Fufafa, pasti kita akan mengingat Roy Suryo, bukan Gibran. Ketika kita mengingat kata dungu, kita mengingat Rocky Gerung. Nah, sekarang kata dungu itu telah terlampaui, yaitu dengan kata bajingan tolol. Oleh karena itu, ketika kita mengingat kata bajingan tolol, kita pasti ingat yang namanya bukan pada Pak Jokowi, tetapi pada Rocky Gerung. Bukan juga pada Pak Prabowo, tetapi juga pada Rocky Gerung. Karena itu, publik sekalian, mari kuatkan ingatkan kita. Ketika kita mengingat istilah bajingan tolol, sebenarnya itu adalah Rocky Gerung sendiri. Nah, teman-teman yang ingin bergabung di YouTube kami, bukan partai politik, silakan bergabung di sana dan kita akan diskusikan lebih jauh tentang hal-hal seputar politik, bukan partai politik. Oke, Dinda, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat, Bang Saleh ya. Walaupun tadi malam baru nyampe dari Lampung, tapi cukup sehat, fit, dan saya hari juga nongkrong di kantor sambil weekend ya. Tapi tetap beraktivitas seperti biasa. Itu Bang Saleh. Bagaimana? Ada informasi apa kira-kira lagi nih? Yang rame-rame ini? Ya, jadi ini cukup gaduh juga, terutama pendukung-pendukungnya Pak Prabowo ya, karena public figure seperti Rocky Gerung ini dalam beberapa hari ini membuat kemarahan pendukung-pendukung
Bapak Prabowo karena secara vulgar di media beliau membuat pernyataan di sebuah seminar atau sebuah acara Ya. yang menghina secara pribadi ke Pak Prabowo maupun kelembagaan sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo mewakili dari seluruh pendukung Bapak Prabowo ya yang cinta kepada Pak Prabowo tentu marah dan tidak terima atas hinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini, Bang Saleh. Dia bilang apa dia? Ya sebenarnya tidak pantas sekali ya dilakukan oleh seorang terpelajar seperti Rocky Gerung yang bertitel doktor, tapi dia tidak punya adab dan etika, di mana dia mengatakan bahwa Pak Prabowo ini adalah presiden ke-8 yang bajingan dan tolol. Itu sangat-sangat melukai hati kami ya. Bahwa sebuah negara itu kan dipimpin oleh seorang presiden seperti Indonesia ini, tentunya kita harus menghargai dan menghormati seorang presiden yang menjadi pemimpin kita. Kalau luar negeri saja menghargai dan menghormati seorang Prabowo Subianto, bagaimana seorang Rocky Gerung yang katanya terpelajar tapi tidak memiliki adab dan etika, attitude-nya pun jelek ya. Ini kebiasaan Bang Saleh, ya, kebiasaan. Kata-kata hina dan cacian makian ini selalu dilontarkan dari mulut Rocky Gerung kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, ya. Sebelumnya Pak Jokowi sama seperti itu. Nah ini diulangi lagi Pak Prabowo ini, ya. Kalau ada kekurangan itu wajar. Baru 100 hari lebih sedikit Pak Saleh, ya. Baru 100 hari Pak, lebih sedikit lah Pak Prabowo itu jadi presiden, ya. Tentu melakukan pembenahan itu kan bukan bim salah bim langsung semuanya sempurna Pak Saleh, ya. Iya, iya. Seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia kita mensupport, mendukung. Kalau benar Pak Rocky Gerung itu orang pinter, paling tidak dia bisa ngasih pemasukan pada Pak Prabowo. Yang Betul. seperti apa. Bukan menghina begitu kan, ini nggak pantas dilakukan oleh seorang Rocky Gerung masalahnya. Betul, padahal dulu saya senang itu dengan Rocky Gerung, jadi membuka wawasan lah. Saya senang saya beberapa kali ikuti kalau lagi podcast, apalagi ada di media sosial itu saya senang beberapa untuk edukasi masyarakat. Tetapi ya saya juga sudah monitor. Ini kalau sudah menghina ya seperti kayak bilang bajingan tolol kepada Presiden Prabowo, saya jadi berpikir jangan-jangan Rocky Gerung ini adalah jadi dungu. Sebenarnya dia yang dungu itu. Ya, merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat. Tapi sebenarnya kalau kuperhatikan tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang bisa dia sumbangkan ke negeri ini kecuali hanya bisa menghina pemimpin. Dia sendiri nggak tahu apa-apa. Nah, itu yang makanya saya bilang, kalau dulu itu Pak Jokowi bilang dungu, saya jadi berpikir jangan-jangan Rocky Gerung yang dungu. Ya kan? Hanya bisa ngomong. Iya. Betul nggak? Makanya kan begini, ya, kita ini loyalisnya Prabowo Subianto, ya, dari tahun 2008 memperjuangkan Bapak Prabowo supaya jadi presiden, kan. 2024 beliau jadi presiden, ya kan? Kita ini bangga, bahagia ketika orang yang kita dorong dari tahun 2008 itu bisa jadi presiden, ya. Tapi kita ini bukan loyalis fanatik. Yang salah pun Pak Prabowo kita katakan benar. Kemarin pun saya kritisi apabila kebijakan Pak Prabowo ini bertolak belakang dengan visi dan misinya Pak Prabowo jadi presiden. Ya. Dari mulai pagar laut saya teriak, keluarnya sertifikat dari ATR BPN saya protes. Yang terakhir kemarin masalah LPG 3 kilo, saya pun bersuara mewakili suara rakyat yang di bawah. Ini seorang Rocky Gerung, ya, tiba-tiba menyatakan atau mengutarakan ucapan atau menyampaikan ucapan yang membuat sakit hati dari seluruh pendukung dan pemilihnya Pak Prabowo, ya. Kami wajar, kami ini pendukung setianya dari tahun 2008 Pak Saleh, ya. Kami bersuara, kalau itu salah memang kita katakan salah. Nggak mungkin yang salah kita katakan benar. Tapi apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini sangat salah
dan sangat menunjukkan bahwa Rocky Gerung itu tidak punya adab dan etika yang baik. Iya. Ya. Itu Saya kira masalahnya. orang hebat dulu itu. Wah, ini hebat nih Rocky Gerung. Lama saya ikuti itu. Ini hebat ini. Ternyata kosong. Tertipu saya ini. Jadi saya mengajak kepada sahabat Kura Indonesia. Tidak perlu lagi dengarkan omongannya si Dungu ini. Ini saya bilang si Dungu lah. Kenapa? Dia hanya ngabulatuk. Hanya bisa ngomong, tapi nggak bisa praktek. Pak Prabowo baru lah jadi presiden. Sekarang kita Ikutin tanya aja. Apa sih yang sudah dilakukan Rocky Gerung kepada bangsa dan negara ini? Ya mungkin Nggak ada lah, masalah. tapi sedikit. Nggak ada terasa, nggak ada. Dan yang anehnya dan lucunya, anak-anak muda sekarang yang katanya milenial, yang katanya orang pintar, masih ada yang mengikuti si Dungu Rocky Gerung ini. Kalau udah kayak gitu. Iya, makanya Pak Saleh nih ya, saya pun sama seperti Pak Saleh nih. Saya itu kemarin-kemarin ini saya selalu mengikuti podcastnya si Rocky Gerung ini. Ya, Iya. dia orang saya ngaku dia pinter. Cuma satu yang dia tidak miliki adalah apa? Etika dan attitude. Ya, ini menjadi contoh buruk yang tidak boleh terjadi untuk generasi muda yang akan datang. Iya betul. Kalau seorang dokter saja seperti Rocky Gerung melakukan seperti itu, ya orang pintar itu kan dinilai dari mana? Dari ucapannya, prestasinya, tingkah lakunya. Kalau cuma omong-omong, Iya. nggak ada bedanya kita dengarkan radio rusak itu, Pak Saleh. Ya, Betul. makanya Pak Saleh dalam gini, ya, hari ini saya sudah menginstruksikan ke seluruh jajaran DPC dari Sabang sampai Merauke, Pak Saleh. Hari Senin sudah saya perintahkan untuk membuka LP atau laporan polisi di masing-masing polda. Dan saya sendiri nanti didampingi oleh tim advokasi kami untuk membuka laporan juga di Barreskrim hari Senin, Pak Saleh. Kalau Pak Saleh nanti ada waktu, oke, kita sama-sama. Kita buka laporan untuk saudara kita Rocky Gerung yang terhormat ini ternyata kurang ajar juga ini. Ya, jadi Senin Pak Saleh, saya dan tim beserta tim advokasi akan buat laporan resmi ke Barreskrim Mabes Polri. Ya, kita lihat ke depannya, biar kelakuan buruk ini tidak terjadi lagi dan tidak dicontoh oleh generasi kita yang akan datang. Ya, sejelek apapun presiden itu adalah pemimpin kita. Ya, tidak ada pemimpin yang sempurna. Kita sebagai pendukungnya kita akan support, akan kita dukung Pak Prabowo supaya bisa melaksanakan programnya dengan maksimal. Kalaupun beliau ada salah-salah dikit, kami juga yang bertugas untuk mengingatkan presiden bahwa kebijakan yang Anda ambil lewat menteri-menterimu kurang pas, mohon ditinjau kembali. Itulah demokrasi yang sebenarnya. Negara kita ini negara demokrasi, semua orang bisa ngomong, tapi dalam koridor etika dan attitude. Ya. Kelayaan, kepantasan. Kalau menghina presiden, kalau orang Indonesia saja tidak menghargai Prabowo, bagaimana dengan orang luar negeri? Ya kan? Betul. Orang luar negeri aja nyatanya menghargai Pak Prabowo, tapi seekor Rocky Gerung, ya, seekor Gerung ini, Iya. Si Dungu. Jadi sebenarnya dia yang Dungu. Karena selama ini saya ngikuti, bertahun-tahun saya ikuti Rocky Gerung, mantap ini, ngasih semangat. Tetapi pada saat menghina Pak Prabowo tanpa alasan yang jelas, saya jadi berpikir, jangan-jangan Rocky Gerung ini sudah Dungu, tapi orang lain dibilang Dungu. Iya kan? Katanya orang pintar, katanya dokter. Kita ini kan Kecil. jadi sepakat ya, Rocky Gerung segini ya. Segini. Ya, iya. Segini. Jadi saya beritahu kepada seluruh rakyat Indonesia, kalian jangan mau lagi dibodoh-bodohi sama si Dungu Rocky Gerung itu. Ya, karena apa? Dia tidak tahu mana yang salah, mana yang benar, mana adab, mana etika. Padahal sebelum-sebelumnya kita ngikuti bagus. Lah semakin kesini kok malah kelihatannya Dungunya gitu. Ya itulah Pak Saleh yang saya sayangkan dari seorang Rocky Gerung, seorang dokter, seorang dosen, ya,
dia itu pinter tapi kurang beradab, kurang punya tata krama dalam hidupnya. Ini yang membuat kita ini muncul antipati kepada seorang Rocky Gerung ya. Makanya jangan salahkan kami ketika saya menginstruksikan seluruh pengurus gerakan Pak Prabowo dari Sabang sampai Merauke untuk melaporkan Rocky Gerung. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tim relawan Prabowo Gibran ini masih ada sekitar 726 organ relawan yang kemarin mendukung Prabowo. Sudah saya instruksikan juga yang tergabung dalam GSN, Gerakan Solidaritas Nasional, untuk sama-sama melaporkan seorang Rocky Gerung ya. Jadi siap-siap saja Pak Rocky Gerung, bahwa apa yang Anda keluarkan dari mulutmu adalah harimaumu yang akan menerkam dirimu sendiri ya. Jadi jangan salahkan kami ketika kami melawan dan melaporkan Anda. Karena saya menghargai negara Indonesia, negara hukum, negara demokrasi. Tapi kalau Anda sudah melakukan pelanggaran dan menghina orang yang sudah kami banggakan, kami hormati, maka kami sebagai anaknya tidak akan diam dan kami akan melaporkan semua kelakuan Anda. Saya rasa itu Pak Saleh. Senin kami akan buka laporan ke Baris Krim. Oke. Kita tumpah dulu, kita tumpah aja dulu jalur-jalur hukum. Yang kayak gini-gini ini jangan dibiarkan berkembang di negeri ini. Ini omongan-omongan penghinaan yang tidak jelas ini kan menimbulkan bibit-bibit pengkhianatan, pemberontakan di negara kita ini kepada pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Seharusnya ya yang namanya sudah gelar doktor begitu, pintar begitu, ya berikan masukan dan saran yang elegan, bukan kor-kor di medsos. Masa gelar doktor udah kayak baser-baser yang ece-ece. Makanya saya bilang kalau dia dulu sering mengatakan orang dungu, nah mulai sekarang ku panggil aja ini si dungu Rocky Gerung, tidak perlu lagi didengarkan anunya itu, mulutnya itu. Cocok, itu cocok. Jadi ya kan? ya, Ini provokator ini. Walaupun si dungu Rocky Gerung sudah menyangkal bahwa itu ucapan untuk Jokowi katanya, tapi nyatanya dia mengatakan Presiden ke-8. Kalau Pak Jokowi kan Presiden ke-7. Sekarang Prabowo Presiden ke-8, dan itu ucapan yang keluar dari mulut Rocky Gerung ya. Rocky Gerung sudah membantah. Tapi bagaimanapun itu keluar dari mulut seorang Rocky Gerung. Ini yang harus dia bertanggungjawabkan ya. Dia tidak minta maaf. Rocky Gerung, sudahlah intinya Rocky Gerung ini menyanggah, tapi kan itu keluar dari mulutnya. Dari kemarin-kemarin Rocky Gerung ini kan selalu lolos dari jeratan laporan IT lah segala macam karena kepintarannya kan. Tapi kita akan lihat bahwa orang Indonesia itu banyak orang pinter ya. Indonesia banyak orang pinter. Jadi kita lihat ya, menang kami yang melaporkan atau Anda yang kami laporkan ya. Jelas omongan itu keluar dari Rocky Gerung dan membuat kami para pendukung loyalisnya Pak Prabowo merasa sakit hati dan tersinggung. Ya panas lah. Saya aja panas. Walaupun Pak Prabowo mengatakan tidak perlu ditanggapi orang yang menghina saya, tidak perlu ditanggapi orang yang membenci saya. Oke, itu Bapak. Tapi kita di bawah ini panas kalau ada. Jadi kalau memang betul-betul Rocky Gerung itu bermaksud ya berniat untuk menyebarkan penghinaan kepada Presiden Prabowo, Presiden ke-8, saya katakan yang dungu itu Rocky Gerung. Itu aja aku bilang. Cuma sekolah tinggi-tinggi itu. Pak Prabowo apa salahnya Pak Prabowo kok dibilang bajingan tolol? Iya, nggak ada bandingannya Pak gini nih. Adabnya nggak ada, etikanya nggak ada, Pancasila nggak ada, agama nggak paham. Karena kalau paham agama, paham Pancasila, pasti tidak begitu itu anunya omongannya kalau orang berpendidikan. Iya Pak Prabowo cari masalah kau ini Rocky Gerung ini. Ya, dari sejak dia masuk Akmil sampai Letnan Jenderal sampai sekarang Jenderal penuh, itu hidupnya Pak Prabowo Subianto ini dicurahkan, disumbangkan, diwakafkan untuk bangsa dan negara ini ya. Terlalu mencintai Pak Prabowo kepada bangsa dan negara ini, mengalahkan kepentingan pribadi dan keluarga besarnya. Itu yang harus kita hargai ya. Itulah pengorbanan seorang Prabowo Subianto untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Rocky Gerung saya tanya,
Dia sudah menjadi doktor. Apa yang sudah disumbangkan kepada bangsa dan negara ini selain mencaci maki presiden-presiden yang ada di Indonesia ini, ya. Kemarin mungkin boleh Rocky Gerung merasa hebat. Kita lihat ke depannya. Bagaimana sih seorang Rocky Gerung itu? Intinya Rocky Gerung sudah memprovokasi massa dan memberi contoh buruk bagi generasi bangsa Indonesia. Ini tidak bisa dibiarkan gini-gini. Selalu menghina presiden, ya, kepala negara ini. Dan kami, ingat, kami adalah organisasi yang tegak lurus kepada Pak Prabowo yang sudah berjuang dari tahun 2008 sampai hari ini. Tentu kami tidak akan berdiam diri. Pak Prabowo boleh, seorang negarawan tidak boleh marah. Mungkin merasa tidak ada yang bisa bungkam dia kayaknya itu. Apakah? Ya kita lihat ke depannya. Apakah mau melihat dibungkam saat ini? Tidak perlu Pak Prabowo yang bungkam, tidak perlu. Tidak perlu presiden yang membungkam, tidak perlu. Ya kita yang tidak senang mendapat penghinaan Pak Prabowo banyak sekali. Apakah perlu makanya di era ini kita bungkam? Itu akan saya lakukan Pak Saleh. Cuma maksud saya inilah, orang pintar itu menggunakan kepintarannya untuk bisa berekspresi, Pak Saleh. Tidak pernah menggunakan ototnya untuk melakukan aktivitas yang membahayakan orang lain. Itu orang pintar. Tapi seorang Rocky Gerung, mulutnya itu busuk, ya, busuk nih. Jadi itu saya sudah koordinasi, ya. Pak Prabowo bisa menerima hinaan tersebut. Tapi kami sebagai loyalismu, sebagai pendukungmu, dan sebagai orang yang selalu setia kepada dirimu, tidak akan pernah bisa menerima penghinaan ini yang dilakukan oleh seorang Rocky Gerung. Ya, jadi lanjutkan aja Dinda. Ya, dengan hukum, dengan bungkam. Karena apa? Untuk melawan orang yang sok pintar, ya, yang orang melawan sok pintar, sok jago bicara, lawannya itu hanya orang nekat. Ya kalau orang nekat kan kita ini, Pak Saleh. Jadi sekali lagi aku bilang, orang yang merasa dirinya pintar, merasa gelarnya tinggi, merasa berpendidikan, lawannya itu orang nekat. Ya, lawannya orang nekat. Jadi kesempatan ini Pak Saleh, kesempatan kali ini saya menghimbau ke seluruh pendukung Bapak Prabowo Subianto dan ke seluruh bangsa Indonesia yang kemarin sudah mendukung Pak Prabowo jadi presiden. Saya mengharapkan support dan dukungannya. Saya hari Senin bersama tim akan melaporkan Rocky Gerung dan bersuaralah terus Anda semua sebagai pendukung Prabowo untuk membela dan mensupport serta memberi semangat kepada Pak Prabowo supaya tidak kecil hati. Biarkan kami yang melawan seorang Rocky Gerung. Bapak duduk manis saja di sana berpikir untuk Indonesia ke depan. Biarkan kami yang di lapangan yang akan melawan Rocky Gerung dan akan melaporkan Rocky Gerung. Saya rasa itu Pak Saleh, ya. Oke. Nanti apa monitorin dah? Kalau misalnya nggak ini kita bergerak semua, ya kan? Ya, kita punya pasukan Pak Saleh. Pokoknya kita punya pasukan. Jangan biarkan ada benalu-benalu tumbuh di negeri ini. Kalaupun ada presiden kita itu kekurangan, berikan masukan, bukan dengan cara menghina seperti itu. Ya, tidak boleh. Kita mengedepankan adab dan etika, itulah gunanya ini Garuda Pancasila ini dan isinya. Siap. Mantap. Oke, Dinda ya. Ternyata itu Pak Saleh. Oke, siap. Siap Saleh. Ya, makasih Dinda. Semangat. Dan saya akan segera melaporkan Rocky Gerung karena sudah menghina Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.